sebagai tim IP dan Bunda Ika yang saat ini menghandle semua Zoom yang kita lakukan sore ini. Terima kasih Bunda Is yang sudah mau hadir dadaan gitu ya. Ceritanya dadaan untuk saya jadikan moderator. Terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Dadin semangatnya. Dari nada bicaranya kita itu sudah merasa bersemangat gitu ya untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi penguatannya dari Bu Dadin tadi adalah bahwa ini sudah menjadi komunitas yang bisa mendampingi komunitas-komunitas lain, saling bergandengan tangan untuk mencari solusi terbaik permasalahan baik yang dihadapi oleh murid-murid maupun orang tua. Jadi bisa bersinergi bersama, bekerja sama antara orang tua dengan guru untuk kembang tumbuh murid sesuai dengan gaya belajarnya. Masya Allah. Bahagia gitu ya masuk di kelompok ini. Banyak ilmu baru yang saya dapatkan. Terima kasih Bunda Din sekali lagi dan Bunda Heni atas penguatannya, atas motivasinya dan tambahan ilmu yang diberikan kepada kami. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi yang kita tunggu-tunggu. Nah, ini adalah dosen favorit ya dari mahasiswanya ya, karena sekarang kan lagi ngetren tuh yang namanya kesehatan mental, sedikit-sedikit kena mental, sedikit-sedikit kena mental gitu ya. Saya izin ya. Yes, hati-hati Bunda Din, selamat melanjutkan kegiatannya lagi. Terima kasih. Jadi bagaimana sih mengatur hubungan? Tadi itu bahasanya itu adalah gaya belajar versus pendidikan orang tua. Bagaimana itu? Apakah harus versus atau harus bersinergi atau bagaimana? Nah, kita akan tanyakan secara detail kepada Bunda Heni Anggraini, PSI, selaku dosen dari Universitas Pediatri Kanjuruhan Malang. Kami persilahkan Bunda Heni untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Monggo. Terima kasih Bunda Istiqomah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, Ge. Amin. Sebelumnya mungkin saya sapa terlebih dahulu. Ada Bunda Heni selaku pengawas dari Dinas Kabupaten Dinas Kota Malang, ya. Dinas Pendidikan Kota Malang. Heni. Ketemu lagi ya. Kita Nggih, dulu betul, ketemu di Bunda. Kanjuruhan. Nggih, alhamdulillah sehat selalu nggih Bunda nggih. Kemudian yang terhormat kepada Bunda Din ya, tadi selaku yang mengundang saya ini ada Bunda Din atau yang sering saya kenal dengan Bunda April seperti itu. Kemudian ada Bunda Istiqomah ini selaku MC pada sore hari ini. Terima kasih Bunda Istiqomah dan Bunda-Bunda panitia kegiatan IKM nggih. Ini tadi ya. Betul nggih Bun ya. Nah, hari ini alhamdulillah saya bisa bergabung dalam kegiatan IKM, di mana nanti saya akan menyampaikan ini salah satu tema yang sangat menarik sekali tentunya terkait dengan bagaimana gaya belajar versus pola pengasuhan ya yang sesuai seperti itu. Kalau tadi dikatakan bahwa kesehatan mental itu penting begitu nggih Bunda nggih. Jadi kesehatan mental itu penting untuk semua baik itu kepada anak-anak, guru ataupun orang tua. Karena kalau tidak sehat mental tentunya apapun yang kita berikan kepada anak-anak, apapun yang kita sharingkan kepada orang tua ataupun guru itu tidak akan bisa bermanfaat. Dan mungkin saya sapa terlebih dahulu kepada seluruh bunda-bunda peserta IKM yang hari ini sudah hadir begitu nggih. Hari ini insya Allah kita akan sharing diskusi seputar perkembangan terkait dengan peserta didik, terutama karena ini bunda-bunda PAUD begitu nggih, Bunda Isti nggih. Insya Allah kita akan membahas bagaimana sih gaya belajar
untuk anak-anak PAUD seperti itu, dan bagaimana kita sebagai guru ataupun orang tua dalam memberikan pola pengasuhan kepada mereka. Tentunya kalau kita melihat bahwa setiap anak itu unik ya, setiap anak itu memiliki karakteristik sendiri, gitu, atau yang sering kita kenal sebagai individual differences seperti itu. Jadi setiap anak itu mungkin memiliki pola pengasuhan yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, budaya yang berbeda, tentunya nantinya akan disesuaikan gitu ya. Walaupun kita bilang bahwa setiap pola pengasuhan, kalau kita membaca punyanya Baumrind itu ada 3 model pengasuhan, tidak ada yang dominan yang paling baik begitu nggih. Jadi semuanya itu bisa kita terapkan kepada anak-anak disesuaikan tentunya dengan karakteristik kepribadian masing-masing siswa seperti itu. Begitu Bunda Isti, apakah ini langsung begitu saya sampaikan atau bagaimana? Boleh, bisa langsung nanti kalau tanya jawab setelah pemaparan materi dari Bu Heni. Oke, baik, Saya ini terima mau share kasih. screen sendiri apa saya yang share? Oke, saya boleh dibantu mungkin Bunda Oh Ika. ya, sebentar. Mohon maaf, di sini kebetulan hujan ya. Jadi apabila nanti mungkin suara saya agak tidak jelas atau mungkin putus-putus, bisa dikomunikasikan ya Bunda Isti. Ya, Bun. Sudah Bun, terlihat? Sebentar. Terlihat tidak gambarnya? Nah, Sudah terlihat sampun. belum Bun? Terlihat. Sampun, sudah terlihat Bunda. Ya, terima kasih Bunda Ika yang sore hari ini membantu saya ini ya. Oke, hari ini salah satu materi yang sangat menarik tentunya ini terkait dengan gaya belajar versus pola pengasuhan seperti itu. Karena tadi kalau saya bilang bahwa setiap anak itu kita sebut sebagai individual differences ya. Oke, next Bunda. Jadi kalau kita melihat bahwa setiap anak itu punya karakteristik yang berbeda seperti itu, karena setiap anak itu yang pertama berasal dari keluarga yang tentunya berbeda seperti itu, kemudian culture atau budaya yang berbeda. Ya, misalkan kalau untuk ketika kita berada di Malang begitu ya, tentunya nanti ketika kita berada pada budaya atau tempat yang berbeda, bisa saja nanti kita melihat bahwa anak-anak itu bagaimana gaya komunikasinya, ya, kebiasaan sehari-harinya, kemudian perilakunya itu juga cenderung berbeda. Jadi budaya juga akan mempengaruhi terkait dengan karakteristik pada anak. Kemudian bagaimana cara anak itu merespon terkait dengan lingkungan luar ya. Ada beberapa keluarga yang mungkin memberikan kesempatan anak untuk bisa bermain di luar rumah ya. Tapi ada orang tua yang cenderung mungkin karena mereka overprotect ya, ingin memberikan yang terbaik nih untuk anaknya sehingga membatasi gitu ya, membatasi interaksi anak dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, misalkan seperti itu. Nah, ternyata dengan gaya merespon lingkungan luar yang berbeda seperti ini, itu juga akan menciptakan perkembangan yang berbeda, begitu. Jadi ada kalau kita belajar tentang teorinya Piaget, di sana dikatakan bahwa setiap orang yang punya kesempatan mendapatkan stimulasi, semakin banyak stimulasinya tentunya perkembangan kognitifnya juga akan semakin cepat. Okay? Sehingga kita bisa simpulkan dari sini bahwa setiap anak yang mendapat stimulasi ya, kalau kita melihat anak-anak yang diberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih banyak dengan teman-temannya, dengan lingkungan sekitarnya, maka semakin banyak juga stimulasi yang masuk ke dalam kognitifnya. Sehingga ini juga akan mempercepat perkembangan kognitif mereka. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ini kita juga berbicara tentang multiple intelligence ya. Mungkin selama ini orang tua menganggap bahwa oh anak saya pintar karena dia sudah bisa membaca, dia sudah bisa menulis, dia bisa berhitung seperti itu. Tapi kalau kita belajar teorinya Howard Gardner bahwa setiap anak itu punya potensi atau bakatnya masing-masing. Gitu ya. Jadi kecerdasan tidak hanya dilihat seberapa mampu dia bisa mengerjakan soal matematika, seberapa cepat dia bisa membaca ataupun menulis, tapi kita juga melihat aspek perkembangannya lain ya, yang tidak kalah penting tentunya. Misalkan terkait dengan fisik motoriknya.
ya, apakah dia sudah bisa mungkin kalau untuk anak usia 4-5 tahun minimal dia sudah bisa menggunakan sepeda roda 3 misalkan gitu ya. Kita melihat bagaimana kecepatan perkembangan fisik motoriknya. Nggak kalah penting lagi terkait dengan sosio-emosional anak. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian juga tidak asing lagi dengan yang namanya kesiapan belajar gitu ya, yang menuntut adanya perkembangan sosio-emosional yang bagus, di mana dilihat dari bagaimana kecepatan anak untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, itu bisa dilihat dari perkembangan sosio-emosional. Dan di sini Howard Gardner itu mengatakan bahwa yang dimaksud sebagai intelijen sendiri itu adalah sebuah biopsikological potensial ya untuk memproses sebuah informasi dengan berbagai macam jalan ya. Jadi bisa dikatakan bahwa anak yang cerdas itu adalah anak-anak yang bisa problem solvingnya bagus gitu nggih. Dia juga bisa menciptakan sebuah produk baru. Nah, ini misalkan anak-anak yang kreatif ya, itu biasanya secara intelijensi kalau menurut Howard Gardner itu mereka adalah anak-anak yang cerdas. Seperti itu. Jadi tidak hanya dilihat sekedar dari nilai IQ saja gitu ya. Nah, ini juga bisa diterapkan pada anak-anak dengan pendidikan inklusi. Kalau kita melihat bahwa setiap anak di sana memiliki bakat potensi yang dibawa sejak lahir ya. Ada anak yang mungkin dia pandai punya bakat dalam hal musikal misalkan. Mereka punya kelebihan dalam hal misalkan verbalnya, komunikasinya bagus, kemudian analitiknya bagus ya, kemudian bagaimana cara berinteraksi sosial bagus, anaknya ada yang empati, punya empati dan simpati bagus. Nah, itu mereka sebenarnya punya kecerdasannya masing-masing. Sehingga di sini bunda-bunda tidak hanya fokus pada intelijensi atau IQ-nya saja, tapi kita sebagai orang tua, sebagai seorang pendidik, lebih baik kita melihat atau menggali bagaimana potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik atau siswa kita. Gitu ya. Jadi kalau misalkan, oh dia belum mampu nih gitu ya, belum bisa membaca, menulis, berhitung, coba sih digali ya potensi apa sih yang dimiliki oleh anak itu, dan itu yang perlu kita kembangkan. Gitu. Jadi jangan hanya kita berfokus pada apa yang mereka tidak bisa, tapi kita mencoba untuk bisa menggali apa sih kelebihan yang mereka miliki seperti itu. Nah, berikutnya ini Howard Gardner mengatakan sekarang Howard Gardner itu sudah mengembangkan, bahkan ada yang mengatakan 12 macam kecerdasan gitu ya. Nah, ini mungkin bisa di next, Bunda. Oke. Nah, ini ya. Ini yang saya Bunda tampilkan terlihat masih tidak. Oke, sampun. Terima kasih, Bunda Ika. Ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau ibu-ibu cari lagi, sekarang bahkan ada yang sudah mengembangkan menjadi 12 tipe kecerdasan. Ya. Ini yang pertama, kecerdasan terkait dengan intrapersonal. Nah, ini terkait bisa dilihat dari anak-anak yang secara interaksinya bagus, dia gampang bergaul dengan orang lain ya. Jadi kalau ketemu sama orang, dia langsung bisa berinteraksi, memperkenalkan diri gitu ya. Nah, ini anak-anak yang punya intrapersonal bagus. Kemudian existential depth question, smart ya. Ini anak-anak yang punya eksistensinya bagus ya. Dia biasanya punya keingintahuan yang besar. Jadi kalau melihat suatu hal, dia memicu dia atau menstimulasi dia untuk banyak bertanya biasanya. Kemudian ada yang punya kecerdasan visual spasial picture smart ya. Ini orang-orang yang cara belajarnya biasanya dengan cara visual. Mereka akan lebih mudah belajar atau memahami suatu hal yang sifatnya konkret atau yang mereka lihat secara langsung. Kemudian ada yang tipe kinestetik. Nah, ini biasanya dilihat dari tahapan perkembangan fisik motoriknya yang cenderung biasanya lebih cepat dibandingkan teman-teman seusianya. Ya, kadang kita menemukan anak-anak yang rata-rata biasanya anak itu mulai belajar berdiri ketika usia 1 tahun ke atas. Tapi kadang kita juga pernah menemukan anak baru usia 9 bulan, gitu ya, kok dia sudah pinter bisa berjalan gitu ya tanpa dibantu oleh orang lain. Nah, ini biasanya anak-anak yang kinestetiknya bagus. Ya, jadi biasanya kalau kita melihat anak-anak yang cenderung suka olahraga,
atlet gitu ya. Nah, itu biasanya body kinestetiknya biasanya dia bagus. Dilihat dari perkembangan di masa anak-anaknya yang cenderung lebih cepat dibandingkan teman-teman seusianya. Kemudian ada yang interpersonal people smart. Nah, ini biasanya orang-orang yang cenderung punya empati, punya simpati yang bagus, ya. Sehingga kadang suka sekali diajak cerita sama teman-temannya, dicurhatin gitu ya bunda-bunda ya. Jadi kadang mungkin bunda-bunda di sini ada yang punya apa ya, punya hobi gitu ya. Kalau temannya punya masalah sering dicurhatin gitu ya. Nah, ini biasanya orang-orang yang punya kecerdasan interpersonal people smart ya. Biasanya dia memiliki empati dan simpati yang bagus gitu. Kemudian yang berikutnya ini ada kecerdasan verbal, linguistik ya, komunikasi yang bagus. Nah, biasanya orang-orang yang punya kecerdasan verbal itu cenderung cara berbicaranya itu dia akan lebih mudah mempengaruhi orang lain. Ya, biasanya pemimpin juga butuh ya kecerdasan verbal ini. Jadi kalau pengen anak buahnya memahami instruksi gitu ya, nah dia harus punya kecerdasan verbal. Nah, biasanya orang-orang yang punya kecerdasan verbal ini sering menggeluti profesi seperti misalkan pengacara gitu ya, atau orang-orang yang suka membuat puisi gitu. Kemudian orang-orang yang suka berpidato, nah ini verbal linguistiknya bagus. Kemudian ada yang tipe logical atau mathematical logic smart. Nah, ada juga orang-orang yang memang secara analisisnya bagus gitu ya. Biasanya mereka lebih suka belajar tentang hal-hal yang sifatnya simbol gitu ya. Misalkan belajar tentang peta, belajar tentang simbol angka gitu ya. Nah, ini orang-orang yang memang logikanya bagus. Kemudian juga anak-anak yang punya kecerdasan musikal yang bagus. Nah, ini biasanya anak-anak yang dia nggak usah ikut les gitu ya, tapi kok bisa apa namanya menggunakan piano, gitar ya. Mungkin dia hanya belajar otodidak, tapi kecepatan perkembangan musikalnya itu cenderung lebih bagus dibandingkan anak-anak yang belajar secara khusus. Nah, biasanya anak-anak seperti ini memang secara potensi dia memang memiliki kecerdasan secara musikal. Kemudian yang terakhir ini ada kecerdasan naturalis. Nah, kalau kecerdasan naturalis itu adalah orang-orang yang suka dengan alam. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu gitu ya, ada yang peserta didiknya kok dia sukanya mainan di sungai ya. Kemudian dia suka apa ya? Suka menanam, berkebun dan sebagainya. Ini biasanya anak-anak yang cenderung punya kecerdasan naturalis. Dia suka sekali dengan alam seperti itu ya, atau yang kadang kita sebut sebagai nature smart begitu. Oke, berikutnya. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan pengaruh lingkungan ya Bapak Ibu ya, bahwa kecerdasan itu memang diturunkan secara genetik seperti itu, sehingga kadang kalau kita pengen melihat apakah anak-anak kita itu masuk di kecerdasan yang mana gitu ya, kadang kita bisa melihat dari orang tuanya. Nah, biasanya kalau orang tuanya misalkan atlet gitu ya, nah biasanya anaknya juga akan menurunkan kecerdasan yang sama, karena kecerdasan banyak dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan. Tapi walaupun kecerdasan itu sifatnya diturunkan atau dipengaruhi oleh faktor genetik, pengaruh lingkungan juga tidak bisa dipungkiri memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan kecerdasan setiap individu. Ya, jadi kalau kita melihat diagram di sini, Bapak Ibu, kita melihat bahwa lingkungan yang paling berpengaruh itu yang mana? Ini ada mikrosistem, ada mesosistem, ada eksosistem, gitu ya. Nah, tentunya lingkungan yang paling kecil atau yang kita sebut apa Bapak Ibu? Ada yang tahu di sini? Apa sih lingkungan yang paling kecil yang ada di sekitar kita? Keluarga. Lingkungan keluarga ya, atau yang kita sebut sebagai lingkungan mikrosistem. Sebenarnya lingkungan mikrosistem itu tidak hanya keluarga atau family saja, tapi di sana juga melingkupi yang pertama adalah family, kemudian ada school, ya, atau lingkungan sekolah Bapak Ibu. Jadi lingkungan sekolah itu sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan, terutama dalam hal kognitif. Kemudian yang berikutnya ini ada peers, teman sebaya, ya, terutama dalam perkembangan sosio-emosional anak. Semakin banyak
peers atau grup atau teman sebaya, maka itu juga akan menstimulasi perkembangan sosial emosi pada anak. Gitu. Misalkan contohnya saja Bapak Ibu ketika anak belajar berbagi, ketika belajar bekerja sama, ketika anak misalkan di lingkungan sekolah dia belajar antri gitu ya, itu sebenarnya proses belajar bagi anak-anak. Tapi lebih pada aspek sosio-emosionalnya yang diberikan stimulasi seperti itu. Kemudian lingkungan neighbor ya, lingkungan tetangga itu juga memberikan pengaruh ya. Jadi semakin kita tempat tinggalnya itu misalkan berada pada lingkungan yang memang sangat mendukung gitu ya perkembangan anak-anak, misalkan dilihat dari sarana prasarana yang ada di lingkungan sekitar kita, misalkan ya ada banyak tempat yang bisa digunakan anak untuk bermain gitu ya. Nah itu sebenarnya juga bisa menstimulasi perkembangan kognitif mereka. Kemudian juga lingkungan agama itu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral ya, terutama pada anak. Berikutnya. Jadi kalau tadi saya mengatakan bahwa lingkungan itu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan peserta didik atau anak-anak kita seperti itu, dan lingkungan yang paling berpengaruh, lingkungan yang paling kecil itu adalah lingkungan keluarga. Sehingga di sini saya menampilkan ada salah satu ada figur ya, figur pahlawan hero ini Bapak Ibu, bahwa kita itu di dalam sebuah keluarga itu harus menciptakan sebagai orang tua yang layaknya seperti superhero gitu ya. Jadi yang memenuhi semua kebutuhan anak-anak kita. Tapi di situ kita juga berperan sebagai sebuah figur model bagi anak-anak kita. Ya. Kemudian next, bagaimana sih peran orang tua itu sebenarnya begitu? Ya, yang pertama terkait dengan agen perubahan ya. Jadi kalau kita melihat bahwa orang tua itu adalah agen perubahan. Jadi kalau kita ingin merubah anak-anak kita, maka yang harus diubah terlebih dahulu itu adalah lingkungan keluarganya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita ingin ngajarin anak untuk punya kebiasaan menggosok gigi setiap malam, ya, maka kita juga harus sebagai orang tua juga harus mencontohkan atau memodelkan perilaku tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan kita melarang anak-anak kita bermain gadget, tapi dia melihat kita juga menggunakan gadget gitu ya, kita bermain game, kita melihat YouTube dan sebagainya, ya nggak bisa disalahkan kalau akhirnya anak-anak kita juga melakukan hal yang sama. Sehingga dikatakan bahwa kita sebagai orang tua itu punya peran besar terhadap perubahan dalam perilaku pada anak-anak kita. Gitu, gitu. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan secure attachment ya, atau kelekatan ya. Jadi apa sih yang dimaksud sebagai secure attachment? Jadi kalau kita ingin belajar terkait dengan pola pengasuhan, maka yang perlu kita ketahui terlebih dahulu itu terkait dengan attachment. Apa sih yang dimaksud sebagai attachment? Attachment itu kelekatan Bapak Ibu. Jadi mungkin di awal kelahiran anak-anak kita itu sudah menciptakan yang namanya bonding. Nah, bonding sendiri itu beda sama attachment. Kalau bonding itu terkait dengan sentuhan fisik yang biasanya kita berikan kepada anak-anak kita gitu ya. Ketika kita gendong misalkan ya, ketika kita peluk, ketika kita pegang kepalanya, kita elus gitu ya. Nah, itu sebenarnya interaksi secara fisik yang bisa menciptakan sebuah bonding untuk anak-anak seperti itu. Nah, kalau ketika anak lahir begitu ya, itu terbangun yang namanya trust atau kepercayaan dasar yang dia dapatkan dari lingkungannya. Jadi kalau mereka ketika lahir di usia 0 sampai 2 tahun pertama, ketika menangis misalkan ya, kita gendong, kita susuin gitu ya, atau kalau mereka lagi kedinginan kita peluk, kita kasih selimut gitu ya. Nah, di sini sebenarnya anak itu belajar bahwa mereka berada pada lingkungan yang penuh dengan keamanan dan kenyamanan serta kehangatan seperti itu. Sehingga nanti akan terbentuk yang namanya trust, kepercayaan, ya. Nah, ini sebenarnya sebagai modal dasar munculnya yang disebut sebagai attachment atau kelekatan secara emosional. Kita sebagai orang tua itu diibaratkan seperti sebuah keranjang emosional, ya. Kita mengenalkan kepada anak terkait dengan emosi. Kita mengajarkan kepada anak memahami tentang apa itu emosi, apa yang sedang mereka rasakan, ya. Bagaimana cara anak itu bereaksi ya ketika misalkan dia marah, apa yang harus dia lakukan. Nah, itu sebenarnya adalah peran dari
orang tua, karena kita itu disebut sebagai keranjang emosional gitu ya, keranjang yang bisa memenuhi kebutuhan secara emosional pada anak-anak. Ketika kita punya kelekatan ya ataupun attachment yang sifatnya aman, terutama untuk anak-anak, maka akan tercipta sebuah kehangatan secara emosional yang dirasakan oleh anak kita ya. Nah, untuk mengetahui apakah secure attachment yang sudah terbentuk pada anak-anak kita, maka itu bisa dilihat bagaimana cara dia berkomunikasi dengan kita. Ketika dia itu cenderung terbuka gitu ya. Jadi kalau misalkan ada suatu hal yang dia rasakan, misalkan atau dia sedang berada pada suatu tekanan, masalah dan sebagainya, kemudian dia cerita kepada kita, maka bisa kita bilang bahwa oh sudah terbentuk nih attachment atau secure attachment ya, kelekatan aman pada diri anak-anak kita gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita ibaratkan attachment itu seperti lem yang muncul ya antara anak dengan ibu atau antara anak dengan ayah. Ya. Semakin nempel anak-anak itu kepada kita, maka pelekatan secara emosional itu ternyata sudah terbentuk. Ya. Sehingga kadang sering kita amati mungkin di lingkungan-lingkungan sekitar kita ya, karena mungkin kedua orang tuanya bekerja, kemudian pengasuhan itu diberikan lebih banyak kepada pengasuh ya, pengasuh atau ART-nya gitu ya, sehingga kedekatan secara emosional itu terjalinnya tidak kepada antara orang tua dengan anak, tapi antara orang tua dengan pengasuh atau ART kita, ya. Nah, secara sehingga ketika ditinggal sama orang tuanya, ya dia cuek-cuek aja gitu ya. Nah, walaupun mungkin kelihatannya anak kita cuek gitu ya, mungkin karena karakteristiknya gitu ya Bapak Ibu, tapi sebenarnya dampak dari pelekatan atau attachment ini akan terlihat ketika anak-anak itu sudah mulai beranjak remaja atau bahkan dewasa. Ya, jadi kalau misalkan kita sudah punya anak nih, sudah usianya sudah remaja atau malah dewasa gitu ya, ketika di chat sama mamanya gitu dia nggak bales-bales gitu ya, maka kita juga harus warning nih, oh jangan-jangan attachment-nya tidak terbentuk nih ya, atau yang terbentuk malah yang tipenya yang insecure, karena ternyata kelekatan di masa awal anak-anak itu akan mempengaruhi bagaimana anak itu berinteraksi sosial di masa dewasa mereka. Semakin aman atau semakin bagus attachment yang terbentuk, maka anak-anak akan dengan mudah ketika keluar dari lingkungan keluarga, dia akan membentuk kelekatan interaksi sosial dengan lingkungannya juga semakin baik. Ya, tapi sebaliknya, kalau ternyata yang terbentuk itu adalah kelekatan secara insecure, maka nanti dampaknya bisa kita lihat ketika dewasa gitu ya. Maka dia akan cenderung akan kesulitan ya berinteraksi sosial dengan termasuk lawan jenisnya, kemudian teman-teman sebayanya gitu ya, cenderung orangnya tertutup dan sebagainya gitu. Sehingga memang attachment ini perlu ya dibangun bahkan sejak anak baru lahir, terutama antara anak dengan orang tua. Jadi walaupun kita punya ART, punya pengasuh di keluarga kita, tapi sebaiknya attachment yang terbentuk tidak antara anak dengan pengasuh atau ART kita, tapi lebih bagus kalau attachment itu terbentuknya antara orang tua dengan anak. Seperti Oke. Kemudian selain terkait dengan attachment ya, teacher ya. Jadi teacher bahwa orang tua itu juga harus berperan sebagai guru. Tadi ya. Jadi anak-anak itu belajarnya adalah paling gampang dengan cara memodel atau meniru. Sehingga kalau kita melihat anak itu punya gangguan perilaku gitu ya, kita harus lihat dulu bagaimana peran orang tua di rumah seperti itu. Apakah memang tidak ada kehangatan, tidak ada komunikasi yang didapatkan ya, atau ada masalah-masalah yang mungkin dirasakan anak di lingkungan keluarga itu bisa muncul dalam gangguan perilaku pada diri anak. Ya, sehingga kita itu sebagai orang tua itu juga sebagai teacher ya, agen perubahan tadi ya, bahwa lingkungan yang berperan itu tidak hanya kita menyerahkan pendidikan anak itu di lingkungan lembaga sekolah, tapi kita di lingkungan keluarga sebagai agen perubahan juga harus memberikan contoh-contoh yang positif pada anak ya, untuk hal-hal yang mungkin kalau kita melihat itu hanya hal-hal yang sepele ya, misalkan membiasakan anak untuk berdoa,
misalkan sebelum tidur, sebelum makan, atau misalkan ketika mau tidur dia harus sikat gigi, cuci kaki, ganti baju dan sebagainya. Ya, hal-hal itu adalah tugas orang tua ya yang sebagai tadi teacher ya, pengawas pendamping seperti itu. Kemudian juga sebagai playmate. Apa sih playmate itu? Ada yang tahu Bapak Ibu di sini? Peran guru itu harus sebagai playmate, yaitu sebagai Teman main ya Bun. teman bermain, guys. Teman Jadi main. teman bermain itu tidak hanya teman-temannya saja, tidak hanya gurunya saja, ya, Ibu, ya, tapi juga orang tua, gitu. Jadi kalau misalkan anak sedang berada di rumah, dia sempatkan waktu 1 jam, 2 jam, penuh dengan kualitas, ya. Waktunya itu penuh dengan kualitas. Jadi kita benar-benar meluangkan waktu, bukan kemudian kita bermain dengan anak tapi pegang gadget. Ya, itu bukan quality time ya. Tapi yang dimaksud quality time itu kalau kita benar-benar 100% kita fokuskan diri kita itu dengan bermain dengan anak. Ya, untuk hal-hal yang mungkin kita biasakan mungkin ya untuk ibu-ibu di sini ada yang punya kebiasaan, oh kalau anak itu mau tidur gitu ya, menyempatkan waktu 15 menit untuk baca buku cerita bareng gitu ya. Nah, ini anak-anak biasanya senang gitu ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu di sini ibu-ibu sebagai seorang pendidik itu juga punya peranan yang besar. Ketika misalkan ya anak-anak diingatkan, anak-anak nanti kalau misalkan di rumah nanti minta bundanya untuk membacakan cerita ya kalau mau tidur gitu ya. Biasanya anak-anak akan lebih apa ya, lebih paham tentang instruksi yang diberikan oleh gurunya gitu ya, dibandingkan kalau misalkan hal itu dilakukan oleh misalkan orang tua, terutama yang mungkin attachment-nya kurang tadi ya, waktu untuk bersamanya kurang gitu ya. Jadi mereka lebih manutnya itu sama gurunya, sama pendidik seperti itu. Nah, ini perlu juga kita sebagai seorang pendidik mungkin sekali waktu juga mengingatkan kepada anak-anak, mengingatkan kepada orang tua untuk memberikan waktu lebih untuk bisa bersama anak-anak. Seperti tadi kebiasaan membacakan buku cerita sebelum tidur. Seperti itu. Oke, berikutnya. Wika. Oke. Ini belum bergerak, Bu Ika bisa dibantu. Suara saya apa bisa terdengar jelas, nggih? Next. Kita dengar Bunda, Oh, ini nggih, apa nggih. yang ini? Nggih, terima kasih. Nggih, next, Bunda. Ya, ini belum berubah ya kalau di, nah oke. Oke, tadi ya ibu-ibu, jadi sebagai agen perubahan, kemudian orang tua juga memiliki banyak peran ya, tidak hanya sebagai mungkin orang tua, ada juga yang bekerja seperti itu. Kemudian juga sebagai seorang pengasuh, kemudian attachment figure tadi ya, bahwa kelekatan itu juga memberikan capaian, terutama dalam perkembangan sosio-emosional anak, karena kita itu dianggap sebagai sebuah keranjang emosi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan anak lagi sebel, anak lagi marah gitu ya, lebih bagus kalau dia bisa mengekspresikan atau mengungkapkan atau mengkomunikasikan kepada kita sebagai orang tua. Jadi kalau kita sudah terbentuk attachment figure-nya, maka anak akan dengan mudah gitu ya bisa mengekspresikan apa sih yang sedang mereka rasakan kepada kita sebagai orang tua. Kemudian kita juga sebagai teacher ya, sebagai seorang pendamping bagi anak-anak, terutama dalam memberikan model ya, atau apa namanya figur model ya, figur peniru seperti itu ya kepada anak-anak, memberikan contoh-contoh yang baik untuk anak-anak. Kemudian juga playmate ini terkait dengan teman bermain ya, jadi kita berikan waktu 1-2 jam dalam satu hari yang benar-benar fokus kepada anak-anak untuk bisa bermain bersama. Oke, dan yang terakhir ini sebagai disciplinarian ya, jadi orang tua juga tetap wajib ya untuk bisa mengajarkan tentang kedisiplinan pada anak-anak ya. Jadi misalkan mengajarkan terkait dengan waktu sholat ya. Jadi kalau kita mendengarkan azan, misalkan kita membiasakan anak-anak untuk selalu sholat misalkan. Nah itu mengajarkan sejak dini itu tentunya penting kalau untuk anak ya.
Nah, tadi seperti saya katakan bahwa apa sih yang dimaksud sebagai attachment gitu ya. Nah, ini Bowlby sendiri mengatakan atau mendefinisikan bahwa attachment itu adalah sebuah proses ya yang berlangsung secara terus-menerus terkait dengan keterbangunan atau terkoneknya antara yang apa ya yang terjadi pada manusia. Jadi connected ya. Apa sih yang dimaksud connected itu hubungan. Apa itu hubungan? Hubungan antara orang tua dengan anak yang terbangun secara long lasting sepanjang waktu ya hidupnya manusia. Nah, di sini kita sebagai orang tua itu sebagai caregiver, pengasuh ya, yang memberikan keamanan, kenyamanan ya, dan ini kita berikan sejak anak-anak itu baru lahir ya, atau disebutnya sebagai infant. Kemudian attachment ini juga memberikan dampak yaitu di mana ketika terbentuk attachment positif pada diri anak-anak, maka ketika dewasa anak-anak akan lebih adaptif ya, memiliki kesempatan atau memiliki kemampuan dalam hal penyesuaian diri yang bagus terhadap lingkungan yang mungkin juga lingkungan baru yang mereka tempati seperti itu. Karena kita sebagai orang tua belum tentu ya bisa mendampingi anak sampai mereka dewasa. Kadang kita harus memberikan kesempatan mereka untuk jauh dari kita. Misalkan ketika mereka menempuh kuliah dan sebagainya. Ketika mereka sudah memiliki kemampuan dalam hal penyesuaian diri yang bagus, maka kita tidak perlu khawatir ya, dimanapun anak-anak berada, mereka akan cenderung lebih mandiri ya, kemudian lebih punya ketangguhan atau resiliensi dalam menghadapi tekanan-tekanan yang ada di lingkungan sekitarnya. Berikutnya, oke. Jadi interaksi antara orang tua dan anak itu, ini yang pertama adalah base bonding ya. Jadi perlu nggak sih interaksi orang tua dan anak? Jadi kalau kita belajar tentang pola pengasuhan, yang paling penting yang harus terbangun terlebih dahulu itu adalah base of bonding. Ya, kebutuhan dasar pada anak-anak itu adalah kebutuhan secara afektif, ya, kebutuhan rasa sayang yang mungkin didapatkan dari orang tuanya. Ketika orang tua sudah memberikan rasa keamanan, ya, rasa afeksi, rasa sayang, begitu ya, maka akan terbentuk bonding tadi ya pada diri anak-anak bahwa mereka itu memang disayangi, dibutuhkan, gitu ya. Kemudian kalau sudah mendapatkan base of bonding ya ketika masa infant atau ketika mereka baru lahir, maka nanti akan terbentuk yang namanya secure attachment. Ya. Secure attachment atau yang kita sebut sebagai kelekatan yang bersifat secure atau aman. Begitu. Dan yang ketiga, ini pengaruh pada kehidupan anak dan keseluruhan interaksi antara anggota dalam keluarga. Jadi memang kalau kita melihat sebuah keluarga itu kan terdiri dari ayah, ibu ya, kemudian sibling ya, kakak atau adik ya. Nah, semuanya ini harus punya kehangatan ya, harus punya komunikasi yang bagus seperti itu. Sehingga nanti akan terbentuk tadi secure attachment seperti itu ya. Kemudian membangun interaksi yang sehat dan positif. Ya, dilihat dari masing-masing keluarga gitu ya, paham tentang kebutuhannya, paham tentang keinginannya ya. Anak secara bebas bisa mengeluarkan atau mengekspresikan emosi yang mungkin mereka rasakan seperti itu, sehingga akan membentuk anak menjadi lebih mandiri, punya ketangguhan tadi ya. Jadi kalau kita melihat ketika kita melepaskan anak-anak ya, misalkan ketika mereka memasuki sekolah dasar sampai ketika mereka kuliah, nah tentunya di sana mereka akan mendapatkan banyak tekanan dari lingkungannya ya. Nah, anak-anak yang cenderung sudah terbentuk secure attachment-nya, mereka akan cenderung lebih tangguh. Ya, jadi kalau misalkan punya suatu problem, dia akan cenderung akan lebih mudah menentukan problem solving apa yang perlu mereka lakukan, ya, tanpa harus bergantung kepada orang tua mereka. Ya, kemudian mereka juga akan cenderung lebih mampu untuk mengeksplor apa yang ada di lingkungannya ya tanpa rasa takut ya karena mereka percaya bahwa lingkungan itu adalah lingkungan yang aman, dunia itu adalah dunia yang aman karena apa, didasari sudah ada base
of bonding yang ditanamkan oleh keluarga sejak dia masih bayi. Ya, itu akan terbawa sampai nanti mereka dewasa. Selain itu, tentunya akan terbentuk yang namanya rasa kepercayaan diri yang besar. Ya, jadi mereka nggak akan terbentuk tuh insecure-nya gitu, nggih, Bapak Ibu, nggih. Mereka akan cenderung lebih pede, terutama di lingkungan yang baru. Ya, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa eh, tipe-tipe kelekatan ya yang terbangun pada diri anak-anak itu bermacam-macam bentuknya. Kalau kita melihat, oke, next, Bunda. Nah, ini ya, jadi attachment itu kalau kita melihat bahwa ada empat fase Bapak Ibu di sini ya. Dimulai dari anak ketika usianya 0 sampai 2 tahun pertama, di mana seorang bayi itu masih belajar untuk mengenali orang tuanya ya. Bisa dilihat dari ini ya, mulai kelahiran sampai usia 6 minggu, bayi itu tidak bisa tentunya membedakan antara orang yang merasa senang ya atau merasa tidak senang seperti itu ya. Ini proses pre-attachment. Kemudian nanti ketika usianya mulai eh, terbangun ya di usia lebih dari 6 minggu gitu ya, bayi di sini sudah mulai bisa mengenali mana sih orang tua mereka ya. Karena penglihatan anak-anak itu di masa usia 6 minggu itu tidak seperti orang, maaf, di bawah usia 6 minggu itu tidak seperti orang dewasa ya. Mereka tidak bisa melihat secara jelas gitu ya. Sehingga kadang mereka hanya mendengar suaranya atau bau ibunya gitu ya. Kadang mereka mengenali dari hal itu. Kemudian di usia 6 sampai 8 bulan, kemudian usia 18 sampai 24 bulan, di sini anak sudah mulai menunjukkan kelekatannya. Jadi kalau kita melihat ya, anak nggak mau ditinggal gitu ya, pengennya ditemani terus sama ibunya atau nempel terus sama ibunya. Nah, ini mulai terbentuk nih ya, secure attachment-nya. Dan di usia 2 tahun atau 24 bulan, di sini kita melihat bahwa anak sudah mulai terbangun ya, tujuan untuk berpartner atau berhubungan sosial dengan orang lain. Mereka sudah bisa diajak bermain gitu ya, sudah diajak memahami tentang orang-orang di sekitar kita itu orang yang menyukai kita atau tidak menyukai kita gitu ya. Mereka sudah mengenali hal itu ya, seperti itu. Oke, next. Ya. Nah, ini kalau kita melihat bahwa ini perlu Bapak Ibu jawab ya, apa sih attachment style Anda gitu ya? Bisa nanti Ibu mengobservasi tentang perilaku-perilaku anak-anak kita gitu ya. Apakah yang tipenya secure, ataukah yang tipenya anxious preoccupied, ya? Ataukah yang tipenya dismissive avoidant, atau yang fearful avoidant? Ya, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri kelekatan yang terbentuk pada diri anak ya. Bisa kita lihat dari perilaku mereka. Anak-anak yang cenderung lebih secure ini biasanya anak-anak yang pede ya. Biasanya kalau dia berada di tempat baru ya pede-pede aja gitu ya, nggak takut gitu ya dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian reciprocal gitu ya, dia punya alternatif kalau misalkan punya masalah dia punya alternatif problem solving yang lain. Kemudian cenderung tidak reaktif atau bisa dilihat dari perilakunya yang nggak gampang temper tantrum biasanya, dan cenderung lebih resilient ya, punya ketangguhan diri yang baik. Sedangkan kalau untuk yang tipe anxious preoccupied ini biasanya anak-anak yang cenderung eh, sering diabaikan atau dia itu punya rasa trauma perpisahan dengan pengasuhnya ya, sehingga dikatakan lapar emosi ya. Dia membutuhkan kedekatan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya gitu kan. Kemudian kekurangan nurture ya, ini biasanya anak-anak yang cenderung pola asuhnya itu lebih ke permisif ya, pengabaian. Jadi orang tua cenderung mungkin melengkapi semua sarana prasarana kebutuhan mereka secara fisik, tapi secara emosional tidak. Gitu. Kemudian yang tipe dismissive avoidant ini adalah orang-orang yang
biasanya cenderung terisolasi gitu ya. Jadi kalau misalkan dia berada di tempat baru, dia sukanya mojok sendirian misalkan ya. Dan cenderung punya kelekatan yang bimbang. Jadi kadang kalau ada orang tuanya datang ya dia senang ya, tapi kalau orang tuanya pergi ya dia baik-baik saja, gitu kan. Kemudian yang terakhir ini fearful avoidant. Nah, ini biasanya ada emosi negatif yang dirasakan oleh anak. Ada konflik internal tadi ya. Biasanya anak-anak yang berada pada tipe fearful avoidant itu adalah anak-anak yang cenderung mereka apa ya, bisa dibilang punya trauma khusus terkait dengan perpisahan dengan orang tua ya. Jadi kadang anak-anak itu ketika kita titipkan kepada asisten rumah tangga atau pada kakek neneknya seperti itu ya, secara tidak sadar itu ada kebencian yang dirasakan oleh anak ya. Kenapa sih kok aku dititipkan gitu ya? Kenapa sih kok aku nggak bisa ikut mama sama ayah dan sebagainya? Sehingga ada perasaan trauma yang dirasakan oleh anak. Nah, fungsi dari attachment sendiri ini banyak sekali nggih Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan cara anak dalam hal mengelola emosi. Anak-anak yang punya secure attachment, mereka cenderung akan lebih mudah dalam hal mengelola emosi. Jadi kalau misalkan mereka ingin sesuatu hal gitu ya, tapi nggak bisa terpenuhi pada saat itu, mereka nggak akan langsung tantrum misalkan ya. Karena anak-anak yang cenderung uh, secure secara attachment, mereka lebih mampu untuk mengelola emosinya. Jadi kalau misalkan orang tuanya misalkan ya, kita nggak beli mainan hari ini ya nak ya, besok kalau mama punya uang gitu ya, nggak langsung tantrum gitu ya, anak-anak yang cenderung regulasi emosinya bagus. Kemudian sedikit perilaku agresivitasnya. Jadi cenderung agresivitas itu kan banyak ya, ada yang sifatnya verbal, ada yang sifatnya secara fisik gitu ya. Nah, anak-anak yang cenderung secure secara attachment, mereka perilakunya biasanya lebih stabil gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi misalkan nggak terpenuhi tujuan atau keinginannya, nggak langsung agresif seperti itu. Kemudian lebih percaya diri ya, mengalami sedikit kecemasan ketika berada di tempat yang baru ya. Kemudian memiliki social skill yang bagus dan dapat membangun relationship ya, membangun hubungan dengan orang lain ya. Kemudian memiliki kekuatan dalam hal menghargai orang lain ya, dan tentunya mampu untuk membangun romantic relationship ya. Dan ini tentunya penting ketika mereka sudah berada pada tahapan dewasa awal ya, karena kebutuhan setiap orang itu adalah mencari pasangan tentunya gitu Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang yang memang secara ketika mereka masih kecil sudah terbangun secure attachment-nya, tentunya ketika dewasa mereka akan lebih mudah membangun relationship yang sifatnya romantis. Dan yang terakhir ini ya, memiliki motivasi yang besar dalam hal pencapaian prestasi. Nah, jadi anak-anak yang secure attachment mereka nggak takut untuk berkompetisi dengan teman-teman sebaya. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak yang tentunya gitu ya, Bapak Ibu ya, secara mereka itu mungkin secara sosioemosionalnya masih belum terbentuk secure attachment atau kelekatan secara emosionalnya seperti itu, maka bisa kita lihat dari perilakunya. Cenderung mereka memiliki gangguan-gangguan perilaku yang ada di sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan misalkannya, kadang kita melihat ya ada anak-anak sebenarnya dia hanya cerdas gitu ya, tapi kok males ya mengerjakan tugas, males belajar gitu ya. Kalau diberikan instruksi terkait dengan mengerjakan tugas, mereka cenderung tidak cenderung mengabaikan atau lebih cuek seperti itu ya. Nah, kadang kita temukan anak-anak yang sifatnya underachiever. Apa sih underachiever? Underachiever itu adalah anak-anak yang sebenarnya secara IQ mereka bagus ya. Tapi kalau kita mengamati mereka secara perilaku itu motivasi belajarnya kurang. Sehingga bisa dilihat dari nilai-nilai akademisnya, prestasi belajarnya cenderung akan rendah. Ya, kenapa seorang anak itu bisa mengalami underachiever gitu ya? Bisa kita melihat dari gaya belajarnya. Ya, tadi kalau saya mengatakan bahwa setiap anak itu punya cara belajar yang
bermacam-macam. Kenapa? Karena mereka cenderung unik ya, berasal dari pola pengasuhan yang berbeda, jumlah keluarganya berbeda, ya, kemudian cara komunikasinya berbeda, culture atau budayanya berbeda. Nah, dari berbagai macam hal ini tadilah membentuk individual differences, di mana setiap anak itu punya karakteristik yang tentunya berbeda-beda. Sehingga kita nggak bisa menyamakan antara anak satu dengan anak yang lain. Gitu, nggih. Jadi gaya belajar itu apa sih? Gaya belajar itu terkait dengan bagaimana seorang anak itu akan lebih mudah dalam hal memahami apa yang mereka sedang pelajari. Begitu, nggih. Jadi kalau di sini kita melihat bahwa Bu Ika bisa kembali di atas, itu ada tipe-tipe gaya belajar gitu ya yang dimiliki oleh next bawahnya yang tipe belajar. Nah, ini ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita belajar bahwa ada 3 tipe belajar pada anak ya. Ada yang tipe visual, ada yang tipe audio, ada yang tipe kinestetik. Nah, kalau di sini saya menjelaskan ada 4 tipe ya. Jadi ya, ada visual, kemudian audio, kemudian kinestetik, dan yang ketiga, yang keempat ini adalah yang tipe reading and writing. Ya, jadi FAK ini mengembangkan ada 4 tipe belajar anak. Ya, ini menurut Niels Fleming and Colin Mills tahun 1992. Di mana masing-masing tipe gaya belajar ini punya ciri-ciri yang tentunya bisa kita amati ya. Jadi bisa kita dengan mengobservasi perilaku anak, bisa kita menentukan oh si A ini tipenya si visual ya, di mana visual ini biasanya cenderung anak-anak yang mengandalkan ketajaman mata. Ya, jadi kalau mereka sedang belajar, mereka butuh terkait dengan bukti-bukti konkret. Ya, jadi nggak bisa kita hanya mengenalkan dengan kata-kata saja, tapi harus dilihatkan bendanya. Ya, jadi butuh alat untuk belajar secara langsung. Nah, anak-anak visual itu dia kebetulan kelebihannya itu lebih dalam hal penglihatan atau secara visual, sehingga cenderung mereka lebih peka terhadap warna dan menyukai hal-hal yang sifatnya art atau seni, gitu ya. Biasanya anak-anak visual itu cenderung akan sulit untuk mengkomunikasikan apa yang sedang mereka pelajari, gitu ya. Sehingga biasanya mereka akan lebih mudah ketika menuliskan sesuatu hal. Jadi apa yang mereka pelajari itu mereka bisa menulis kembali ya untuk akan lebih diingat secara kognitif. Seperti itu. Kemudian yang tipe kedua ini adalah tipe auditory. Nah, kalau auditory itu berarti lebih berfokus pada hal pendengarannya. Jadi mereka itu akan lebih mudah mengingat dengan baik penjelasan-penjelasan guru di depan kelas. Ya, jadi kalau misalkan ingin memahami sebuah materi berarti harus dijelaskan. Ya, kemudian mereka itu adalah pendengar yang ulung. Sehingga kadang walaupun mereka sedang mengerjakan suatu hal gitu ya, atau lagi bermain game, tapi kemudian gurunya atau orang tuanya itu menceritakan sesuatu hal. Nah, kalau kita ajak berkomunikasi atau kita tanya, dia akan menjawab. Nah, ini tipe auditory. Ya, biasanya yang tipe auditory itu berkebalikan dengan yang tipe visual. Kalau visual itu cenderung biasanya sedikit bicaranya, kalau yang auditory ini biasanya cenderung suka ngomong, gitu ya. Dia gampang sekali mengkomunikasikan apa yang sedang dia pelajari. Ya, atau Permisi Bunda Heni, maaf Oke. Mila, waktunya tinggal 10 menit lagi. Nggih. Oke, baik. Terima kasih Bunda sudah diingatkan. Nah, biasanya kalau yang tipe auditori ini, mereka tidak suka membaca ya Bun. Jadi mereka lebih suka kalau misalkan ingin mempelajari suatu hal, lebih suka untuk dibacakan. Seperti itu. Beda lagi dengan yang tipe kinestetik. Nah, kalau kinestetik ini, dia biasanya orangnya nggak bisa diem. Ya, jadi kalau misalkan disuruh duduk diem, itu mereka akan kesulitan sekali. Nah, biasanya mengerjakan segala sesuatu itu yang sifatnya, jadi kalau misalkan
sedang mendengarkan gurunya berbicara atau menjelaskan, kita bisa lihat dari tangannya itu sambil gambar, tangannya digerak-gerakkan sambil pegang pensil, atau kakinya itu cenderung digerak-gerakkan. Nah, ini yang tipe kinestetik, ya. Dia lebih suka menggunakan sesuatu objek nyata sebagai alat bantu belajar. Nah, jadi biasanya kalau untuk anak PAUD mereka lebih suka kalau belajarnya itu outdoor di luar kelas gitu ya, diajak jalan-jalan gitu ya, sambil mengamati, mengobservasi suatu hal. Nah, ini tipe kinestetik suka sekali. Dan yang tipe keempat ini tipe reading dan writing. Nah, ini biasanya anak-anak yang lebih mengandalkan kelihayan dalam membaca dan kemahiran dalam merangkum isi berita. Jadi kalau misalkan tadi ya bedanya kalau misalkan yang tipe auditori dia akan lebih mudah untuk memahami suatu hal apabila dijelaskan secara langsung. Kalau yang tipe reading writing itu dia harus mencatat. Nah, ya jadi kalau misalkan belajar suatu hal itu harus dicatat ya dengan kata-katanya sendiri. Jadi dia akan lebih mampu memahami dengan cara dia mencatat yang kemudian stimulasi itu masuk ke dalam kognitif. Nah, itu ada 4 tipe gaya belajar pada anak. Gitu, ya. Dan tentunya hal ini akan sulit sekali Bapak Ibu kalau kita melihat bahwa di sekolah-sekolah bahwa mereka guru-guru biasanya lebih menggunakan yang tipe belajar analitis ya, bahwa kita memukul rata anak-anak untuk kalau belajar ya harus duduk diam tenang gitu ya. Jadi cenderung biasanya anak-anak yang kinestetik atau yang tipe audio gitu ya, cenderung mereka akan merasa tertekan gitu ya ketika harus duduk diam selama berapa jam sambil melihat gurunya mendengarkan ya, menjelaskan seperti itu. Dan yang berikutnya ini terkait dengan pola pengasuhan ya Bapak Ibu. Jadi menurut Hokuni bahwa pola asuh itu merupakan sebuah pola interaksi yang terbangun antara anak dengan orang tua ya, di mana orang tua itu tidak hanya fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan fisik seperti memberikan makanan, minuman, pakaian dan sebagainya, tapi orang tua juga memiliki peran dalam hal pemenuhan kebutuhan secara psikologis ya, terkait dengan misalkan kebutuhan kasih sayang ya, kemudian sentuhan dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan penanaman nilai-nilai norma-norma yang ada di lingkungan sekitar ya. Nah, ini peran dari orang tua. Di mana di sini ada 3 jenis pola asuh ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya, bahwa ada 3 tipe pola asuh, ada yang sifatnya otoriter, di mana biasanya kalau otoriter itu apa yang diberikan, yang diinstruksikan oleh orang tua ya, itu harus diturutin oleh anak. Jadi anak itu cenderung tidak diberikan kesempatan untuk bisa memberikan penjelasan, memberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang dia inginkan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini pola asuh permisif. Nah, kalau pola asuh permisif itu cenderung pola asuh yang mungkin orang tuanya itu mencukupi ya dalam hal kebutuhan secara fisiknya. Jadi makanan, minuman, perlengkapan belajar semua dipenuhi. Tapi secara afeksi mereka cenderung diabaikan seperti itu. Kemudian ada yang tipe demokratis. Nah, banyak yang mengatakan bahwa tipe demokratis ini adalah tipe yang paling ideal gitu ya. Karena di sini anak diberikan kesempatan untuk bisa memilih apa yang mereka inginkan ya. Contohnya misalkan terkait dengan gaya belajar ya. Biasanya orang tua yang tipe demokratis ini cenderung memberikan pilihan atau kesempatan apa sih yang mereka suka. Misalkan untuk anak-anak yang tipenya audio gitu ya, maka dia akan diberikan kesempatan untuk orang tua menjelaskan misalkan ya dengan bicara, kemudian anak mengerjakan hal yang lain misalkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan 4 faktor penyebab perbedaan pola asuh anak ya. Jadi kenapa sih pola asuh setiap anak itu bisa berbeda-beda seperti itu? Yang pertama ini adalah dilihat dari cara dibesarkan. Kadang secara tidak kita rasakan secara langsung bahwa apa yang kita terapkan pada anak-anak kita itu merupakan sebuah hasil pola asuh yang diterapkan oleh orang tua atau bapak ibu kita di masa lalu
ya, kadang kita akan menerapkan hal yang sama dengan anak-anak kita. Ya, jadi kalau misalkan orang tua kita dulu itu tipenya otoriter, ya, secara nggak sadar kita juga akan bisa menerapkan pola asuh yang sama kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan faktor culture atau budaya. Misalkan karena kita itu berada di Indonesia ya sebagai negara Asia, bahwa anak itu harus patuh kepada orang tua ya, sehingga cenderung ada beberapa daerah yang mungkin lebih otoriter ya dalam penerapan pola asuh di dalam keluarganya. Mungkin beda kalau kita melihat tentang pola asuh di lingkungan Eropa ya, di mana di sana itu anak memang diberikan keleluasaan ya sebesar-besarnya dalam memilih apa yang mereka suka. Tapi kalau di Indonesia kalau kita amati bahwa orang tua itu lebih memilihkan gitu ya, misalkan memilih terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Kalau kita tanya di sini orang tua yang lebih besar peranannya memilihkan ekstrakurikuler apa yang diinginkan oleh anak-anaknya dibandingkan mereka bertanya dulu sama anaknya, apa sih yang kamu suka, kayak gitu. Kemudian harapan terhadap anak. Setiap orang tua itu pasti punya harapan ya. Harapannya selalu yang positif, selalu yang baik. Tapi kadang secara tidak sadar, mungkin juga dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita terkait dengan pola pengasuhan masa lalu gitu ya. Sehingga kadang kita overprotective ya terhadap anak gitu ya. Sehingga secara nggak sadar kita cenderung otoriter ya terhadap anak seperti itu. Dan yang terakhir ini informasi tentang pengasuhan anak. Mungkin kalau di daerah perkotaan seperti Kota Malang begitu ya, kita akan lebih mudah untuk mengakses informasi terkait dengan apa namanya keilmuan gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita ingin belajar ya kita bisa ikut misalkan contohnya ya kegiatan-kegiatan komunitas seperti ini di mana kita bisa belajar, sharing, diskusi dan sebagainya. Tapi untuk orang-orang yang mungkin tinggalnya di 3T ya, di wilayah 3T gitu ya, di mana akses internet itu sangat sulit sekali gitu ya untuk bisa mengakses internet gitu ya, seperti mahasiswa-mahasiswa itu kalau yang rumahnya di Papua, NTT gitu ya, atau di daerah Sulawesi, Gorontalo dan sebagainya, mereka untuk bisa mengakses internet itu harus jalan berkilo-kilometer ke kota ya. Nah, tentunya mereka akan kesulitan ya untuk bisa mengakses terkait dengan berita-berita terbaru atau mungkin ilmu-ilmu terkait dengan parenting yang terbaru itu seperti apa gitu ya, sehingga kita sebagai warga Kota Malang tentunya harus sangat bersyukur gitu ya, berterima kasih ini kepada IP yang memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa saling bertukar informasi, bertukar ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru yang tentunya bisa langsung kita praktekkan baik kepada peserta didik kita atau anak-anak kita di rumah, seperti itu. Oke, terima kasih Bunda Istiqomah. Begitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Monggo saya kembalikan kepada Bunda Istiqomah. Ya, terima kasih Bunda Heni Anggraini. Tepuk tangan virtual Bapak Ibu untuk pemateri kita yang sangat luar biasa. Ini saya mencatat sampai 1 lembar nggak cukup ini ya Bunda ya. Karena banyak materi-materi yang memang perlu kita pahami, teori yang perlu kita ketahui sehingga bagaimana kita berinteraksi dengan anak itu tepat dan sesuai sasaran gitu ya. Oke Bunda Heni, terima kasih sekali lagi. Nah, untuk sesi selanjutnya Bapak Ibu sekalian ada sesi tanya jawab, question and answer. Kita ada waktu 40, ada sekitar waktu 10 sampai 15 menit untuk bertanya. Untuk sesi Maaf, saya pertama, jeda Bunda Is. Maaf, saya jeda. ya, Ibu Itu Kak. peserta panitia belum membagikan link absen ya. Jadi kalau ada link, tolong jangan diklik. Oke, terima kasih. Terima kasih Bunda Ika atas informasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, link masih belum dibagikan. Nanti setelah tanya jawab baru dibagikan. Jadi jangan percaya pada link-link yang lainnya ya, itu hoax ya, bukan dari panitia.
Oke, tadi ini di kolom chat banyak sekali pertanyaan Bunda mengenai bagaimana menghadapi murid-murid, baik itu kendala maupun caranya. Mungkin saya pilih beberapa pertanyaan, setelah itu pertanyaan langsung dari Ibu Ira Yulia. Ibu Ira, kita bacakan dulu yang pertama. Yang pertama itu tadi yang ini tadi. Nah, maaf Bunda, bagaimana ya caranya mengatasi anak yang merasa tidak punya teman dan susah untuk berkumpul dengan orang lain? Nah, ini biasanya anak-anak yang suka menyendiri, Bunda. Mungkin Bunda bisa memberikan pencerahan pada kita bagaimana cara menghadapi anak yang seperti ini. Monggo Bunda Heni. Oke, baik. Terima kasih Bunda Isti ya. Ini pertanyaan yang menarik ya Bunda Isti ya. Kadang kita menemukan bahwa anak-anak itu punya kepribadian yang unik ya, bermacam-macam. Ada yang tipenya ekstrovert. Nah, kalau yang ekstrovert ini kan biasanya gampang ya menjalin komunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Tapi tentunya ada juga anak-anak kita itu yang tipenya introvert ya. Walaupun sebenarnya antara introvert dan ekstrovert itu tidak ada yang dominasi yang paling bagus yang mana gitu ya. Belum tentu kalau introvert itu jelek itu tidak. Tapi di sini ketika kita memiliki anak-anak yang cenderung introvert, apa yang bisa kita lakukan? Bahwa anak-anak introvert itu sebenarnya mereka juga punya kebutuhan untuk bisa diterima oleh orang lain. Ya, kebutuhan untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Sehingga kita sebagai seorang guru, sebagai sebagai orang tua bisa memberikan stimulasi khusus ya dengan apa menghadirkan lingkungan-lingkungan di mana anak itu dibiasakan untuk bertemu dengan orang-orang baru ya mungkin ketika bunda-bunda tidak sibuk bekerja gitu ya entah hari Sabtu, hari Minggu ini kita berikan waktu kepada anak-anak mungkin mengantarkan anak-anak ke tempat-tempat seperti misalkan kalau di Kota Malang ada alun-alun gitu ya di situ kan kadang setiap Sabtu Minggu kita melihat bahwa banyak tuh anak-anak kecil di sana ya main lari-larian, main bola apalagi main prosotan dan sebagainya. Nah, kita ngajak aja anak-anak introvert ke tempat-tempat seperti itu sambil ngajarkan kepada mereka, oh kalau ketemu anak yang baru, yuk kenalan yuk, siapa sih namanya dek gitu ya. Nah hal-hal seperti itu ketika kita biasakan secara terus-menerus maka akan terbentuk tadi ya, mereka akan belajar untuk bagaimana sih caranya ketika membangun hubungan interaksi dengan orang-orang yang baru ya, dengan teman-teman baru mereka. Kalau misalkan ketemu dengan orang baru, apa sih yang harus kita lakukan? Gitu. Kadang anak-anak introvert itu cenderung mereka nggak tahu ya gimana sih caranya kalau ketemu sama orang baru, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya, apa sih yang harus kita ucapkan gitu ya. Tapi dengan stimulasi-stimulasi khusus seperti itu, insya Allah ya akan membangun atau mempermudah mereka untuk bisa membangun interaksi sosial, terutama dengan teman-teman baru mereka. Begitu Bunda Isti. Terima kasih Bunda Heni. Jadi jelas ya Bunda Inge, tadi yang bertanya itu adalah Ibu Indah ya. Oke, Jadi terima kasih Bu Indah. Ya. Indah Melati. Jadi memberikan stimulasi dan memberikan lingkungan yang mendukung sifat introvertnya itu untuk menuju ekstrovert. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa berubah menjadi ekstrovert. Ya, jadi memang kalau kita lihat bahwa kepribadian itu kan setiap orang-orang itu macam-macam ya, Bunda. Ya. Jadi kalau kepribadian itu sebenarnya berasal dari temperamen yang sudah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa kalau temperamen itu sifatnya lebih pada dipengaruhi oleh faktor gen. Ya, jadi bisa dilihat sebenarnya anak introvert dan ekstrovert bahkan sejak mereka lahir. Tapi karena di sini ada pengaruh-pengaruh lingkungan juga, nah pengaruh lingkungan ini yang perlu kita kondisikan. Sehingga kalau dibilang kepribadian itu bisa berubah nggak sih? Bisa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat nih anak-anak didik kita yang sekarang di usia TK, dia itu misalkan introvert. Belum tentu nanti ketika remaja dia berubah tetap menjadi introvert, nggak selalu gitu ya. Bisa juga berubah menjadi anak yang ekstrovert. Kenapa? Karena lingkungan tadi mengkondisikan mereka untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Kalau misalkan anak-anak kita sekarang itu lagi introvert gitu ya, tapi dengan stimulasi khusus dia juga akan bisa berubah seiring dengan waktu tadi.
Begitu Bunda Isti. Oke, luar biasa. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu-ibu, pendidik dan orang tua bahwa anaknya nanti kalau introvert kita stimulus, kasih lingkungan yang bagus yang mendukung, insya Allah bisa teratasi keintrovertannya. Gitu Ibu. Jadi luar biasa. Terima kasih Bunda. Semoga Bu Indah puas dengan jawaban dari Bunda Heni. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada lagi Bunda dari Ibu Rusnawati. Bagaimana cara yang efektif untuk mengatasi gaya belajar anak karena anak yang kita ajar itu berbeda-beda, Bu. Gimana itu? Iya, baik. Terima kasih dari Bunda Rusnawati ya. Ini pertanyaannya luar biasa. Nah, guru TK itu kalau dikatakan bahwa amalnya itu banyak sekali gitu ya Bu ya, barokahnya banyak sekali ya. Karena setiap hari tadi kita diberikan amanah dari orang tua untuk bisa mendidik anak-anak seperti itu. Kalau kita lihat bahwa setiap anak itu unik sehingga nggak bisa kita pukul rata, dia punya karakteristik yang sama. Nah, di sini ibu-ibu sebagai seorang pendidik bagaimana nih ya menghadapi gurunya satu orang, sedangkan peserta didiknya ada 15 sampai 20 orang. Begitu nggih, dengan karakteristik yang tentunya berbeda-beda begitu. Nah, memang kita nanti Bapak Ibu seiring dengan waktu semakin banyaknya Bapak Ibu dalam hal pengalaman memegang anak-anak, sebenarnya itu membantu kita sebagai sebuah proses belajar untuk memahami terkait dengan karakteristik masing-masing. Kita secara tidak sadar pasti tahu, oh si A ini orangnya introvert, si B ekstrovert dan sebagainya gitu ya, sehingga kita harus menyesuaikan memang Bapak Ibu. Jadi bukan anak-anak yang menyesuaikan dengan kita, tapi kita yang harus menyesuaikan dengan anak-anak gitu. Jadi kalau misalkan bagaimana cara misalkan terkait dengan gaya belajar ya. Tadi kan gaya belajarnya macam-macam nih. Ada yang tipenya audio, ada yang tipenya kinestetik, ada yang tipenya reading writing gitu ya. Sehingga kita membebaskan saja anak-anak. Bukankah begitu dalam kurikulum merdeka gitu ya. Anak-anak diberikan kebebasan. Yang penting capaian yang kita inginkan itu bisa terpenuhi. Seperti itu. Jadi anak-anak dibebaskan. Jadi kalau misalkan dalam satu kelas itu ada berbagai macam alat, sarana, prasarana, kita bebaskan. Anak-anak pengen main yang apa? Gitu ya. Yang penting tadi, tujuannya bisa tercapai. Seperti itu Bunda Isti, ya. Jadi bukan kita yang ngikutin bukan anak-anak yang ngikutin kita. Kalau zaman mungkin saya kecil seperti itu ya. Jadi cenderung anak-anak yang ngikutin gurunya gitu ya. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa tipe pendidikan di Indonesia itu tipenya yang analitik gitu ya. Jadi semua anak itu dipukul rata, harus duduk diam tenang selama beberapa jam seperti itu. Tapi sekarang tidak bisa kita seperti itu. Apalagi di kurikulum yang baru ini. Tapi kita yang cenderung harus bisa mengikuti gaya belajar kita dengan cara apa tadi, memberikan kebebasan kepada anak-anak sebesar-besarnya untuk bisa memilih apa yang mereka sukai. Karena yang penting ketika anak-anak itu bahagia, begitu ya Bapak Ibu, mereka akan cenderung akan lebih mudah memahami. Gitu. Jadi intinya adalah membuat anak-anak itu senang dan bahagia. Ketika mereka senang dan bahagia, itu sebenarnya proses mereka untuk belajar. Toh belajar tidak hanya di dalam kelas. Ya, belajar itu bisa mereka dapatkan di mana saja. Bahkan ketika mereka bermain di luar kelas, ya ketika mereka lari-larian dan sebagainya, itu sebenarnya semua adalah proses belajar. Begitu Bunda Isti. Oke, terima kasih Bunda Heni. Jadi Bu Rusmiawati ya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi siswa yang berbeda-beda. Tadi Bu Heni sudah menjelaskan bahwa dengan cara memfasilitasi, gitu ya mungkin ya Bunda Heni, Iya. mereka untuk belajar dengan bahagia sehingga mereka termotivasi dan tujuan akhirnya yaitu tujuan dari tujuan pembelajarannya tercapai. Luar biasa. Terima kasih Bunda Heni. Nah, di chat saya cukupkan sekian dulu. Saya kembali ke room ini. Ada yang sudah resen dari tadi. Tadi kan tangannya mungkin agak kepegelen ya kalau naik terus ya. Kepada Ibu Ira Yuliasari. Ibu Ira, apakah masih monitor room
di Zoom meeting ini Ibu Ira Yuliasari, apakah masih bertanya dengan raise hand tersebut atau pada peserta yang lain, ibu-ibu yang lain untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan pola didik, pola asuh dengan kecerdasan belajar ya, pola ajar kepada murid-murid atau yang berkaitan dengan hal tersebut tidak apa-apa Ibu. Saya yakin Bu Heni pasti bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu-ibu semua. Ibu-ibu yang ada di room, silahkan raise hand kalau ingin bertanya secara langsung kepada Bu Heni face to face di ruangan virtual. Adakah Bu Ira Yulia atau kepencet Ibu Ira Yulia mungkin ya? Oke. Sambil menunggu Bu Ira, mungkin yang lain saya lihat di halaman yang lain belum ada. Kalau belum ada, saya bacakan pertanyaan yang ada di chat aja, Bu Heni. Oke, silakan. Oke, saya naik dulu. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana Bu cara untuk mengetahui gaya belajar anak seandainya orang tua ditanya guru? Mereka tidak mengetahui gaya belajar anak mereka. Bagaimana ini Bun berkomunikasinya? Iya, baik. Terima kasih dari pertanyaan dari Bunda siapa, Bu? Bunda Rizka Elvira. Oke, terima kasih Bunda Rizka atas pertanyaannya ya. Sangat menarik ini, nggih. Jadi kadang kita masih bingung ya, kira-kira anak ini masuk yang gaya belajar yang mana gitu ya. Dan tadi kan kalau menurut si Falk itu tadi ada 4 tipe tuh ya. Ada yang audio, kinestetik, kemudian visual, ataupun yang reading and writing. Mungkin kalau untuk gaya belajar sendiri sebenarnya bisa berubah-berubah, Bunda Isti ya. Jadi misalkan kalau anak PAUD, misalkan dia tipe visual, bisa saja nanti ketika SD berubah gitu ya, bisa saja terjadi hal itu. Karena itu tergantung pada kenyamanan si anak itu tadi. Ya. Kadang kita itu paling mudah adalah kalau untuk anak-anak dengan cara mengobservasi atau mengamati perilaku mereka. Ya, jadi kalau misalkan disuruh ngerjakan tugas gitu ya atau disuruh belajar ya, anak itu akan lebih mudah memahami ketika mereka seperti apa. Atau bisa dilihat dari perilaku-perilaku keseharian mereka sebenarnya. Misalkan kalau untuk anak-anak yang cenderung dia sukanya gambar, ya dia sukanya nyoret-nyoret. Seperti anak saya itu kalau dia mau menceritakan suatu hal dia gambar dulu. Ya, atau dia bikin urutan gambar ya untuk menceritakan suatu peristiwa. Nah, ini berarti dia yang tipe visual. Ya. Jadi bisa dilihat dari cara perilakunya keseharian atau anak-anak yang tipenya ceriwis suka ngomong gitu ya. Nah, ini berarti anak-anak yang kalau misalkan dia punya pengalaman suatu gitu ya di sekolahnya, kemudian ketika pulang ketemu mamanya dia cerita gitu ya, cerita panjang lebar dan detail sekali apa yang dia ceritakan. Berarti ini tipe yang apa? Tadi masuk yang apa? Tipe yang audio gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk anak-anak yang cenderung nggak bisa diem anaknya ya, jadi kalau misalkan disuruh ngerjakan tugas matematika, tugasnya ada 10 gitu ya, baru ngerjakan 1 soal dia sudah lari ke sana, lari ke sini gitu ya, atau ada aja alasan dia mengerjakan suatu hal yang lain. Nah ini biasanya tipe-tipe yang anak kinestetik. Atau ada juga orang-orang yang kalau misalkan kayak belajar mengikuti webinar seperti ini Bunda Isti, jadi dia harus menulis ya. Jadi kalau punya informasi yang baru dia harus tuliskan. Nah, ini yang tipe reading and writing. Jadi sebenarnya pemilihan dari gaya belajar sendiri itu tergantung pada kenyamanan kita ya. Bagaimana sebenarnya gaya belajar itu kan lebih bagaimana cara kita memahami dengan mudah, dengan cepat terkait dengan apa yang ingin kita pelajari. Seperti itu. Sehingga kalau kita sebagai seorang pendidik ataupun orang tua ya caranya memang melihat dari perilaku anak dalam kesehariannya itu. Seperti itu Bunda Isti. Terima kasih Bunda Heni. Ibu Rizka mungkin sudah terjawab jelas ya apa yang dijawab oleh Bunda Heni. Jadi
untuk mengetahui gaya belajar anak, mungkin bisa saya simpulkan dengan cara mengobservasi atau melihat anak tersebut, yaitu namanya belajar dengan gaya apa. Itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang dipaparkan oleh Bunda Heni. Bapak Ibu, mohon maaf waktunya tinggal 5 menit lagi. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya mungkin nanti bisa japri ke Bunda Heni Anggraini setelah kegiatan ini nggih Bapak Ibu, semoga karena waktu tidak bisa berkompromi lagi, kita sudah sampai pada sesi penutup. Sekali lagi terima kasih pada Bunda Heni Susiandari dan Bu Heni Anggraini. Ini double Bu Heni nih ya, orang-orang luar biasa. Saya mengikuti sampai akhir. Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, Bu matur Heni. Terima kasih Salam Bunda Bunda. Heni. Oke. Sebelum ditutup mungkin Bunda Heni Susiandari dan Bunda Heni Anggraini mungkin ada closing statement nih untuk kita semua agar ingat selamanya dan terngiang-ngiang bisa kami implementasikan kepada anak didik atau anak-anak kami. Closing statement Bunda untuk kegiatan hari ini apa? Mungkin bisa dimulai dari Bunda Heni Susiandari dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Monggo Bunda. Terima kasih waktunya. Saya tidak panjang-panjang. Terima kasih. Saya sudah diberi waktu di sini untuk bergabung bersama bunda-bunda hebat. Pemateri yang sangat hebat ini. Saya suka sekali memang dengan psikologi anak ini ya. Yang ingin saya closingkan yaitu bahwa kemitraan antara sekolah dengan orang tua itu perlu sekali parenting itu untuk pengetahuan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa anak ini perlu role model yang memang harus ada di lingkungan keluarga terutama juga di lingkungan sekolah. Itu saja mungkin ya dari saya. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Selanjutnya closing statement dari Bunda Heni Anggraini. Monggo Bunda. Terima kasih Bunda Isti. Mungkin satu hal Bapak Ibu sekalian bahwa kita itu sebagai seorang pendidik tidak berhenti-berhentinya untuk terus belajar, gitu. Karena kita itu apa yang kita dapatkan hari ini itu akan menjadi proses kita dalam belajar ke depannya nanti ya. Kita sebagai baik saya sendiri ataupun Bapak Ibu sekalian itu tetap harus selalu upgrade terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang tentunya bisa kita dapatkan dari semua tempat ya. Salah satunya mungkin ketika mengikuti webinar seperti ini. Terima kasih Bunda Isti, Bunda Heni, dan mungkin seluruh panitia dan peserta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing terkait dengan materi kita pada sore hari ini. Terima kasih Bunda Isti. Sama-sama Bunda Heni, kami juga berterima kasih atas materi yang luar biasa, ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang pastinya akan kami bawa ke sekolah dan rumah kami. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu, demikianlah penghujung acara parenting ya. Kegiatan webinar kita hari ini. Senang sekali, luar biasa, banyak ilmu yang kita dapatkan, ibu-ibu di sini, dan terima kasih juga kehadiran ibu-ibu hebat yang sudah meluangkan waktu sorenya yang biasanya untuk kegiatan domestik rumah tangga, tetapi mau berinvestasi untuk menambah ilmu demi kebaikan generasi kita di masa yang akan datang. Luar biasa, Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu-Ibu, untuk di penutup ini, izinkan saya membaca satu pantun untuk Ibu, Bapak, Ibu semua. Pantunnya singkat saja. Pergi iktikaf bersama keluarga Atta. Mohon maaf bila ada hilaf dan salah kata. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan dan waktu yang berbeda, yang lebih baik dan lebih berdampak kepada anak didik kita. Saya akhiri kegiatan ini dengan mari kita baca hamdalah bersama-sama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bu Heni, Bu Oke, Bu, Istiqomah, Bunda. Sampai jumpa, Ibu. ya Bunda Ika. Ya, terima kasih Bunda Heni atas kehadirannya. Bunda Heni Anggraini juga sebagai narasumber yang luar biasa. Monggo Bunda, acara karena sudah berakhir. Mungkin mau foto bersama Bunda Ika. Saya mewakili tim ITI meminta Foto maaf. bersama dulu katanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kami tim Sama-sama. ITI minta maaf apabila selama ini membersamai bunda-bunda ada salah kata atau ada kesalahan yang baik sengaja atau tak disengaja. Mohon dimaafkan ya. Dan sekali lagi buat narasumber yang luar biasa, keynote speaker, juga host dan moderator kita Bunda Istiqomah. Terima kasih ya. Acara hari ini sangat luar biasa. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bunda-bunda yang mau live, ya. Ya. Silakan. Jangan lupa isi daftar hadirnya ya. Kami berikan waktu 1 jam setelah webinar, baru link kami tutup. Bagi yang kendala, silakan hubungi Bunda Pi. Jangan lupa screenshot juga, screenshot saat Zoom. Dan bagi yang menginginkan materi, silakan japri saya ya. Nanti saya bagikan malam. Dengan catatan sudah mengisi presensi dan juga ada screenshot saat Zoom. Monggo bunda-bunda silakan live. Terima kasih kehadirannya. Dan jangan lupa nanti kelanjutannya yaitu pada tanggal 3 Mei masih tentang pola asuh ya. Dengan tema yang masih berkaitan dengan tema hari ini. Ya, Bunda Pi, apa temanya Bunda Pi untuk tanggal 3 Mei? Izin live ya, Ibu. Iya, mangga Bunda Is. Terima kasih Bunda Is. Sangat luar biasa sekali. Sarangnya ya. Aja nih Bunda Is. Mangga Bunda Heni, pengawas TK Kota Malang, juga Bunda Heni, dosen UMU Jember ya. Terima kasih atas materi yang sungguh luar biasa. Semoga menjadi jariah bagi Bunda dan ilmunya sangat-sangat bermanfaat. Bagi anggota IPI yang masih mau bacaan kerama, silakan saya kasih waktu 5 menit ya. Ini Bunda Pices nggak pada hadir ya, nggak ada ya. Oke, healing semua ini. Ibu. Tapi ada tuh Bunda Marwa, mana Bunda Marwa? Bunda Marwa itu orang lama itu, Bunda Marwa, Bunda Nani. Monggo yang pada keluar, ini Bunda Umul juga. Halo Bunda Umul. Halo, assalamualaikum. Salam. Mangga, ini Ame Supriyatna, ini Bunda Pak Ayah ya. Monggo Bunda, Bunda Yusi, silakan yang mau pada keluar. Bunda Umul dari mana ya? Dari Singosari, Malang. Dari Malang juga. Iya. Salam kenal Bunda Umul. Salam kenal juga, Bun. Ya, ini kalau Bunda Pi dimaklumin ya, Bunda Pi ini alergi kamera dia, selalu di belakang kamera. Bagi yang masih penasaran, japri aja kalau mau telepon. Ya, mangga yang di Sulawesi sudah maghrib, silakan Bunda. Bunda boleh japri saya, nanti saya kasih materinya. Karena materi hanya dibagikan ke yang ini Bunda Tin, apa kabar Bunda Tin? Minal aidin wal faizin, Bunda. Alhamdulillah Bunda sehat. Terima kasih. Maaf tadi telat masuk, soalnya HP-nya berebut sama si kecil. Ya nggak apa-apa Bunda. Terima Ya kasih. Bunda
nanti saya minta materinya ya Bunda. Ya, Bunda screenshot aja saat Zoom ada kan, nama sudah isi presensi, nanti saya kirimkan langsung. Oh iya. Ya, karena Ya Bunda, terima selama kasih ini banyak Bunda. yang menikmati materi tapi tidak ikut Zoom, jadi materi tidak saya berikan di Zoom ya. Ini hari ini pun yang hadir saya catat itu hanya 95 orang ya. Ade nggak boleh rame. Udah ya, saya akhiri ya, saya leave, saya tutup semuanya ya. Bunda Pi, monggo hostnya Bunda tutup Bunda. Bunda, rekamannya gimana? Sudah dimatiin Di dah? aku. Di aku. Jadi ya lupa ya. Rekaman. Ini dulu. Udah deh. Tadi udah aku off deh. Itu masih rekam itu. Tapi saya udah off deh Bu Pi. Mana ya? Salah klik ya. Udah di stop Bu Pi. Udah saya klik stop. Saya masih rekam. Oh masih Tetap rekam. jalan itu Bunda. Rekamannya tetap nyala Bunda. Link Oh, aksesnya. saya kliknya yang mana? Udah saya klik stop ya Opa, terus gimana? Ya udah, lupa aja. Udah, tapi ini Opa ya, ini yang ngerekam Opa juga ya? Iya. Tuh,